Baik, saya mulai pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah lupa. Oke, terima kasih karena sudah memimpin doa. Sebelum itu saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Salwa, Hadir Ibu. dua Anggun, Hadir Ibu. Diva, Hadir Ibu. Diana, Hadir Ibu. Nurma, Hadir Ibu. Teresia, hadir Ibu. Oke, semua sudah masuk ya. Tidak ada yang izin. Jadi saya terangkan materi pada siang hari ini, yaitu prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar dalam pencatatan sistem buku akidah. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama adalah memahami konsep surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, mengetahui prosedur penanganan surat. Yang ketiga, mengetahui sistem pencatatan dan pengarsipan surat. Yang keempat adalah menerapkan prosedur penanganan surat melalui simulasi. Nah, sebelum itu, apa yang kalian ketahui tentang prosedur? Silahkan Tere. Jadi menurut saya prosedur itu berupa serangkaian langkah atau tata cara yang harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu Ibu. Baik, terima kasih Tere. Pendapatnya sudah benar. Selain Tere, mungkin ada lagi? Iya, silakan Salwa. Prosedur merupakan aturan atau metode yang mengatur urutan pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara tertib dan terstruktur. Oke, terima kasih kepada Salwa dan Tere atas pendapatnya. Jadi yang kalian sampaikan tadi itu sudah benar mengenai prosedur. Jadi prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, tujuan prosedur ini adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Masuk pada materi selanjutnya adalah surat masuk dan surat keluar. Jadi di sini surat masuk dapat diartikan sebagai sebuah surat yang masuk dalam suatu instansi atau perusahaan, atau juga bisa pada bagian lain yang dikirim oleh instansi atau perusahaan lain. Namun surat masuk juga bisa berasal dari instansi atau perusahaan yang sama, tetapi dari bagian yang berbeda. Jadi setiap surat yang masuk dalam sebuah instansi atau perusahaan dapat dikatakan sebagai surat yang berharga. Hal ini dikarenakan setiap surat dapat digunakan sebagai bahan yang otentik sekaligus landasan bagi institusi atau perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi misalnya ini surat masuk. Jadi kalau kita membuat surat atau menerima surat dari bagian yang lain, meskipun itu di perusahaan yang sama, itu juga termasuk dari bagian surat masuk. Kemudian surat yang dikirim oleh instansi lain kepada perusahaan kita sendiri itu juga termasuk dari surat masuk. Selanjutnya surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada yang lain, baik itu untuk perorangan atau bagian dari suatu instansi atau sebuah perusahaan. Surat keluar juga biasanya digunakan sebagai bentuk inisiatif untuk memberikan jawaban atau tanggapan terkait isi dari surat yang telah diterima. Maksud pembuatan surat keluar adalah untuk menciptakan hubungan timbal balik sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan suatu keuntungan tertentu. Jadi surat keluar itu ternyata itu adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan informasi yang telah kita peroleh. Jadi itu namanya surat keluar. Entah itu kita yang mengirimkan kepada instansi lain atau kita mengirimkan kepada mungkin bagian atau divisi yang ada di perusahaan itu sendiri.
sendiri itu juga termasuk dari surat keluar. Nah, setelah itu adalah pentingnya pencatatan surat. Selain merapikan administrasi, pencatatan surat juga bertujuan untuk memberikan nomor pada dokumen tersebut. Dengan nomor, surat lebih mudah dilacak dan diolah pada proses selanjutnya. Nah, pentingnya pencatatan surat yang pertama itu adalah untuk dokumentasi. Jadi dokumentasi itu sebagai rekam jejak. Rekam jejak surat itu akan disampaikan atau sudah masuk. Jadi itu nanti fungsinya itu untuk dokumentasi. Yang kedua adalah produktivitas dan efisiensi. Surat dapat dikatakan produktivitas dan efisiensi karena itu nanti akan memberikan kemudahan kepada si pengirim ataupun si penerima karena ada catatan atau yang mungkin semacam catatan. Jadi itu nanti bisa digunakan untuk melacak surat tersebut ketika sedang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas dan transparansi. Nah, yang ini tuh juga berhubungan dengan produktivitas dan efisiensi. Jadi surat itu bersifat transparan. Yang keempat ada perlindungan dokumen. Nah, perlindungan dokumen ini itu ternyata di sebuah surat itu tidak hanya surat yang boleh diketahui oleh publik. Ada beberapa surat yang ternyata bersifat rahasia ataupun sangat rahasia sehingga kadang kita tidak boleh mengetahui isi dari surat tersebut. Yang kelima ada disposisi surat. Jadi disposisi surat ini seperti instruksi atau perintah dari. Jadi surat yang diterima atau yang diterima itu akan ditindaklanjuti seperti apa. Kemudian kita akan mengenal bagian-bagian dari surat. Nah, bagian-bagian dari surat yang pertama ada kepala surat atau kop surat yang biasanya berisi logo perusahaan atau logo instansi, kemudian diikuti nama, alamat, kemudian nomor telepon, email atau lain-lain. Yang kedua adalah bagian dari pembukaan surat. Yang A itu biasanya berisi nomor surat. Kemudian yang B itu adalah tanggal surat. Yang C adalah lampiran dan yang G biasanya perihal surat. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari isi surat. Keempat biasanya ada nama, tanda tangan atau logo, stempel dari perusahaan atau instansi. Yang kelima ada tembusan. Nah, tembusan ini tidak harus ada di surat, tapi biasanya jika surat itu ingin diteruskan kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui, itu perlu disambungkan di surat setelah nama, tanda tangan, dan nama terang. Nah, sebelum lanjut kepada materi buku agenda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya itu, silakan Diana. Oke, saya ingin bertanya apakah dalam sebuah sistem pencatatan surat itu hanya dilakukan di buku agenda saja, dan sistem pencatatan manakah yang paling efektif digunakan? Ya, langsung saya jawab ya Diana. Jadi sistem pencatatan surat itu tidak hanya ada di buku agenda, tetapi juga melalui kartu kendali itu ada. Kemudian ada juga perusahaan yang mungkin dalam ruang lingkup yang besar. Jadi dia itu kalau misal mencatat surat atau melakukan prosedur penanganan surat, dia itu kurang efektif kalau misal dilakukan dengan manual. Jadi biasanya ada perusahaan yang menerapkan sistem pencatatan itu melalui pencatatan digital. Kemudian untuk sistem pencatatan yang paling efektif ya tentu saja jawabannya ya yang digital, karena kan kalau manual kan ada kekurangannya. Mungkin di buku agenda misalkan itu ada informasi dari surat ataupun nomor atau tanggal diterima itu mungkin ada, tapi kalau misalkan kita ingin mencari surat itu pastinya kan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari surat tersebut. Nah, kalau di sistem pencatatan digital kan beda lagi. Meskipun itu dokumennya banyak, kita kan tinggal masukkan aja misal kayak keyword atau kata kunci dari perihal surat itu. Dan nanti kan pastinya itu akan muncul gitu di layar. Jadi kan bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Ya mungkin seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya adalah buku agenda.
Buku agenda adalah buku catatan bertanggal yang berfungsi untuk mencatat semua surat yang dikirim maupun diterima oleh suatu kantor, instansi, atau perusahaan. Buku ini digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Dengan buku agenda pencatatan surat menjadi lebih terorganisir dan memudahkan dalam pengelolaan administrasi surat menyurat. Dan jadi ternyata buku agenda ini sistemnya itu biasanya dicatat selama periode 1 tahun. Jadi ada perusahaan misal itu menggunakan sistem pencatatan buku agenda. Jadi dia membuat seperti tabel gitu di buku. Nah nanti itu periode yang akan digunakan selama 1 tahun, tetapi tetap berbeda-beda nanti setiap bulannya. Jadi tetap harus bisa memudahkan para pekerja administrasi untuk melakukan penanganan surat. Nah, fungsi buku agenda ini adalah untuk memudahkan pencarian surat atau berkas, mengetahui jumlah surat yang diterima atau dikirim dalam periode tertentu, serta membantu dalam penomoran surat yang akan dikirim selanjutnya. Jadi ternyata fungsinya dari buku agenda itu untuk memudahkan pencarian berkas. Yang pertama, mungkin itu bisa diketahui dari nomor berapa surat itu atau berkas itu diterima. Kedua, mengetahui jumlah surat yang diterima atau dikirim. Kalau misalkan ini mungkin pencatatan buku agendanya itu jadi 1 atau buku agenda tunggal, biasanya itu kan pencatatannya jadi 1. Nah itu biasanya 1 hari itu berapa surat itu, 1 hari itu berapa jumlah surat masuk yang ada di instansi atau surat keluar yang ada di instansi. Kemudian dalam periode tertentu juga, jadi misal 1 hari itu bisa diketahui berapa hari surat yang masuk. Kalau misal setiap bulan berarti berapa jumlah keseluruhannya gitu. Serta membantu dalam penomoran surat yang akan dikirim selanjutnya. Nah jadi biasanya itu ada di surat keluar. Jadi sebelum surat itu dikirim pastinya staf administrasi itu melakukan sistem pencatatan penomoran surat. Nah, kemudian ada jenis-jenis buku agenda. Yang pertama ada buku agenda campuran atau tunggal, yang kedua buku agenda berpasangan, dan yang ketiga ada buku agenda tunggal. Nah, buku agenda campuran atau tunggal ini adalah buku agenda yang sistem pencatatannya itu hanya 1. Jadi dia itu jadi 1, antara surat masuk atau surat keluar itu jadi 1. Kemudian kalau buku agenda berpasangan biasanya itu kanan kiri. Jadi yang kiri itu surat sini. Pokoknya yang sini itu surat masuk, yang sebelah sana itu surat keluar. Kemudian kalau buku agenda kembar itu bukunya itu terpisah. Jadi kayak atas bawah gitu. Nah ini contohnya. Nah buku agenda campuran atau buku agenda tunggal. Jadi kenapa dia dikatakan campuran? Karena ya ini karena ada surat keterangan masuk atau keluar, yaitu ada di satu hari yang sama. Jadi nomor urutnya ini nomor urut surat keberapa yang diterima, tanggal surat. Nah tanggal agenda di sini adalah tanggal berapa surat tanggal surat itu diterima atau dicatat dalam buku agenda. Kemudian nomor surat. Nah ini ada surat masuk. Kalau surat masuk itu kita tulis M, kalau surat keluar itu kita tulis K. Kemudian dari atau kepada. Kalau dari ini kan berarti kan dia sistemnya masuk. Kalau keluar berarti dia sistemnya kepada. Isi ringkas itu biasanya ada di isi surat atau bisa dilihat di periode surat. Nah kemudian ada buku agenda berpasangan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jadi yang di sini itu surat untuk surat masuk, yang di sini untuk surat keluar. Jadi dia itu berpasangan, jadi istilahnya itu kayak kanan kiri gitu. Ini nomor urut, terus ini nomor surat yang ada di surat tersebut, terus tanggal surat itu tanggal pembuatan, tanggal agenda itu tanggal surat itu dicatat atau diproses.
Nah, karena dia adalah masuk, berarti karena jadi tabel di sini itu adalah dari karena dia diterima oleh instansi yang kita tempat kita bekerja, kemudian isi ringkas dan berkenaan. Dan sebaliknya juga kalau surat keluar, jadi di sini ada nomor, ini nomor urut berapa kita mengirim surat, nomor berapa kita mengirim surat, kemudian nomor surat itu nomor surat ya nomor surat yang kita buat tadi itu nomor suratnya, kemudian tanggal agenda. Nah, tanggal agenda ini biasanya itu ada yang sama, ada yang berbeda, karena biasanya itu untuk tanggal agenda ini kan biasanya surat itu dibuat, kemudian habis dibuat kan perlu untuk mencantumkan stempel atau tanda tangan. Biasanya kan itu membutuhkan beberapa waktu. Nah, jadi biasanya itu tanggal surat dengan tanggal agenda berbeda. Nah, ini sebenarnya bukan dari tapi kepada, karena dia itu sistemnya keluar, jadi dia itu tidak boleh dari, karena itu sistemnya keluar. Kemudian isi ringkas yang bisa dilihat di isi surat atau perihal surat itu. Nah, ini adalah contoh dari buku agenda online. Jadi yang di atas itu buku agenda surat masuk, ini di bawah ada format buku agenda surat keluar. Ya, ini sama seperti cara pengisiannya juga sama seperti yang sebelumnya dijelaskan. Ada nomor urut, ada tanggal diterima. Tanggal diterima itu ya kita melakukan proses itu tadi, kemudian diterima dari, kemudian tanggal nomor surat, perihal lampiran. Lampiran ini kalau ada ya kita tuliskan, kalau tidak ada ya kita beri tanda strip seperti itu. Kemudian diteruskan kepada, nah diteruskan kepada ini biasanya ada hubungannya dengan disposisi, karena biasanya diteruskan kepada itu untuk memberikan instruksi bagaimana surat itu akan dikelola. Kemudian ada kode arsip. Nah, biasanya yang kode arsip ini juga tergantung dari perusahaan atau instansi tersebut melakukan pencatatan entah berdasarkan subjek, nomor, wilayah atau abjad. Kemudian yang format buku agenda keluar, yang pertama yang tetap ada nomor urut, nomor surat, kemudian tanggal surat, karena dia keluar sebenarnya ini kepada bukan dari. Kemudian dikirimkan kepada kan ada di bagian tujuan alamat surat. Kemudian ada perihal lampiran, jika lampiran juga diperlukan maka harus dituliskan. Nah, kemudian file, mungkin file di situ adalah sistem pencatatan. Mungkin file di situ adalah sistem penyimpanan arsip tersebut. Jadi ternyata surat keluar itu juga harus ada salinannya untuk bukti dari dokumentasi. Kalau kita itu sudah mengirimkan surat misal sekitar tanggal segini, kalau ditanya itu suratnya yang mana, ya kita ada salinannya, karena kan surat itu pasti kan sudah dikirim. Nah, kemudian ada prosedur penanganan surat melalui sistem buku agenda. Nah, penanganan surat masuk dalam sistem buku agenda yang pertama adalah penerimaan. Jadi penerimaan ini biasanya itu kita harus ngapain setelah surat itu diterima. Entah kita itu menandatangani bukti penerimaan atau mengumpulkan surat-surat yang sudah dikirimkan di hari itu. Kemudian yang kedua penyortiran. Jadi penyortiran di sini ini surat itu dipisah-pisahkan kembali. Ini ditujukan untuk siapa, ini ditujukan untuk siapa. Mungkin ada beberapa yang mengirimkan surat itu berisi surat pribadi. Jadi nanti kalau misal menerima surat pribadi, jadi tetap dicatat, tapi harus segera diberikan kepada pihak si penerima surat. Kemudian pencatatan. Dan pencatatan ini ya melalui sistem buku agenda itu tadi, entah bagaimana besok atau ketika kalian nanti melakukan praktek kerja lapangan. Nah, itu kita itu mencatatnya surat itu tergantung dari sistem buku agenda yang perusahaan digunakan, entah itu tunggal, campuran atau buku agenda kembar. Dan selanjutnya adalah pengarahan. Nah, pengarahan ini itu yang ada hubungannya sama disposisi
kemudian ada penyampaian. Jadi setelah surat itu dicatat, ada buku juga. Nah itu ada penyampaian. Kita memberikan surat tersebut kepada si penerima yang berhak menerima. Kemudian ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini ada di macam-macam sistem penyimpanan arsip yang ada subjek, abjad, nomor, wilayah, dan lain-lain. Kemudian ada penanganan surat keluar melalui sistem buku agenda. Dan ternyata ketika kita akan membuat surat keluar itu juga ada konsepnya. Yang pertama, ternyata surat itu juga tidak asal-asalan diketik. Jadi surat keluar itu harus menggunakan konsep terlebih dahulu sebelum mengirimkan surat dan sebelum dikirim. Jadi misal surat itu untuk apa? Jadi kita itu harus membuat seperti konsep atau draft dari si informasi surat ini untuk apa. Kemudian setelah membuat konsep surat atau draft itu tadi, kemudian dimintai persetujuan. Jadi ternyata sebelum mengirimkan surat itu disetujui. Maksudnya disetujui itu apakah sudah benar isi suratnya seperti ini. Kalau ada yang salah kan nanti bisa direvisi kembali. Jadi itu ada tujuan dari persetujuan sebelum mengirimkan surat keluar. Ketiga, ada catatan. Tetap dicatat buku surat itu, kemudian ada pengetikan. Dan pengetikan ini kan tadi sudah disetujui. Nah itu sudah dicatat. Oh, mohon maaf, ternyata salah. Jadi setelah persetujuan itu seharusnya pengetikan. Karena setelah draft itu tadi dibuat, seharusnya itu diketik terlebih dahulu surat itu. Nah kemudian setelah diketik diberi meminta tanda tangan atau logo melalui stempel. Nah kemudian sebelum dilakukan pengiriman itu baru dicatat suratnya. Jadi surat itu sudah dalam bentuk benar dan sudah dalam bentuk lengkap, itu suratnya baru dicatat. Kemudian setelah melakukan pencatatan kita mengirim surat. Nah di sini juga ada penyimpanan, yaitu salinan dari surat yang kita buat tadi. Jadi ternyata memang tidak hanya membuat satu surat, jadi itu tujuannya untuk menyimpan atau salinan duplikatnya tadi. Nah sebelum masuk pada kesimpulan, Ibu akan memberikan studi kasus kepada kalian dan saya harap kalian akan mengerjakannya secara berkelompok ya, karena lebih baik untuk melakukannya dengan kelompok. Dua orang ya, masing-masing kelompok. Nah ini berarti Diana dengan Norma dengan Tere, maaf ya. Ya, silakan. Maju. Pengerjaannya 10 atau 15 menit cukup nggak? Cukup ya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan silahkan angkat tangan kalian. Nanti saya akan
kalian saja yang maju, kemudian membacakan studi kasusnya, kemudian membacakan jawaban dari diskusi kalian. Iya, silakan. Iya, langsung aja. Dibacakan juga studi kasus yang di ini ya. Iya. Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saya bacakan saja studi kasus yang pertama mengenai surat masuknya bilang. Jadi di sebuah kantor pemerintahan, seorang staf administrasi bernama Rina bertugas mencatat surat masuk dalam buku agenda. Suatu hari Rina menerima surat penting dari instansi lain yang harus segera disampaikan kepada kepala bagian. Namun karena kesibukannya, ia mau mencatat surat tersebut di buku agenda. Beberapa hari kemudian, kepala bagian menanyakan surat tersebut karena belum ada tindak lanjut. Rina panik karena tidak dapat menemukan suratnya. Permasalahannya adalah apa yang seharusnya dilakukan Rina tadi untuk mencegah kehilangan surat masuk dan bagaimana prosedurnya dalam pencatatan surat masuk menggunakan buku agenda. Jadi yang pertama adalah untuk mencegah kehilangan surat, Rina harus segera mencatat setiap surat yang diterima dalam buku agenda sebelum melakukan tindakan lain. Setiap surat yang masuk harus langsung dicatat di dalam buku agenda untuk menghindari kelupaan atau kehilangan. Catatan ini juga berguna sebagai bukti administratif bahwa surat telah diterima. Selanjutnya adalah surat masuk harus disusun secara berurutan sesuai dengan nomor pencatatannya di buku agenda. Penyimpanan yang sistematis membantu dalam pencarian jika dibutuhkan di kemudian hari. Jika surat diberikan kepada pihak lain ditindaklanjuti, penerima surat harus menandatangani atau memberikan tanda terima. Ini menjadi bukti bahwa surat telah dituliskan ke pihak yang tepat. Yang kedua adalah prosedur pencatatan surat masuk di buku agenda, yaitu yang pertama mencantumkan tanggal saat surat diterima untuk mencatat kronologi penerimaan surat dengan jelas. Selanjutnya adalah nomor dan tanggal surat dari pengirim harus dicatat agar informasi lebih lengkap dan dapat dirujuk jika diperlukan. Selanjutnya adalah perihal surat harus dicatat dalam bentuk ringkas namun jelas agar mudah mengidentifikasi isi surat tanpa harus membaca seluruh dokumen. Selanjutnya adalah identitas pengirim sangat penting untuk mengetahui sumber surat dan dia ingin dihubungi jika ada klarifikasi. Jika surat memerlukan tindak lanjut, catatan disposisi dibuat untuk memastikan surat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir adalah menyerahkan surat ke pihak yang berwenang dan meminta tanda terima. Proses ini harus memastikan surat telah diteruskan ke pihak yang berkepentingan dan tidak tertahan di administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kepada anggota yang sudah menjelaskan. Kemudian silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil analisis di kasus saya yaitu kesalahan pencatatan surat keluar. Di sebuah perusahaan swasta, seorang pegawai administrasi bernama Dodi bertugas mencatat semua surat keluar di buku agenda. Suatu hari yang mengirimkan surat resmi kepada mitra bisnis terkait kerjasama, namun lupa mencatatnya di buku agenda. Beberapa hari kemudian mitra bisnis menghubungi kantor menanyakan perihal surat yang dikirimkan, tetapi karena tidak ada catatan dalam buku agenda, jadi tidak bisa memastikan apakah surat tersebut dapat dikirim atau belum. Permasalahannya, bagaimana cara yang benar dalam menangani pencatatan surat keluar agar tidak terjadi kesalahan seperti yang dialami Dodi? Jawaban analis dari kelompok kami, langkah yang pertama yaitu mencegah kesalahan pencatatan. Dapat dilakukan seperti sebelum surat dikirim, catatan dilakukan untuk memastikan surat memiliki dokumentasi yang jelas, kemudian menggunakan nomor surat secara berurutan dan tidak boleh lompat. Penomoran surat harus berurutan agar tidak ada surat yang terlewat atau diduplikasi. Kemudian menyimpan salinan surat dalam arsip sebagai bukti, sebagai referensi jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali oleh pihak internal atau eksternal. Kemudian yang kedua, mengenai prosedur pencatatan surat keluar di buku agenda dengan mencatat tanggal penerimaan surat, kemudian mencatat nomor surat dan tanggal pembuatan surat untuk identifikasi dan mencocokkan dengan dokumen yang telah dikirim, kemudian menuliskan perihal surat dengan ringkas,
Kemudian mencatat nama penerima dan alamat tujuan untuk memastikan surat dikirim ke pihak yang tepat. Kemudian menuliskan cara pengiriman seperti pos, email, kurir, atau langsung. Untuk mengetahui bagaimana surat dikirim sehingga bisa dicek kembali jika ada kendala dalam penerimaan surat oleh pihak lain. Kemudian yang terakhir dapat memastikan adanya tanda tangan atau stempel sebagai bukti surat keluar telah resmi dikirim. Untuk membuktikan bahwa surat telah dikirim secara resmi dan tidak bisa dipalsukan. Mungkin itu saja hasil analisis studi kasus dari kelompok saya. Terima kasih. Berikan pertanyaan. Baik, selanjutnya kelompok selanjutnya kelompok 3. Silakan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil analisis kami terkait studi kasus yang berkaitan dengan tumpang tindih pencatatan surat. Jadi di sebuah lembaga pendidikan ada 2 staf administrasi, yaitu Sari dan Budi, yang sama-sama bertugas mencatat surat masuk dan keluar. Suatu hari terjadi masalah karena beberapa surat tercatat 2 kali di buku agenda. Akibatnya saat melakukan rekap bulanan, jumlah surat masuk dan keluar tidak sesuai dengan dokumen fisik yang ada. Permasalahannya, bagaimana cara menghindari tumpang tindih pencatatan surat dalam buku agenda? Jadi yang pertama, langkah yang harus dilakukan yaitu menghindari pencatatan ganda dengan cara menunjuk satu orang yang bertanggung jawab untuk mencatat surat masuk dan keluar. Penugasan satu orang yang bertanggung jawab mencegah adanya kesalahan pencatatan ganda dan memastikan pencatatan lebih akurat. Lalu langkah yang kedua, jika ada lebih dari satu petugas, buatlah sistem verifikasi sebelum pencatatan dilakukan. Dalam tim administrasi yang lebih besar, verifikasi harus dilakukan untuk memastikan setiap surat hanya dicatat 1 kali. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan kode atau tanda cek pada surat yang sudah dicatat untuk menghindari pencatatan. Setiap surat yang sudah dicatat diberi tanda seperti stempel atau cek pada khusus menjunjung kedua, sehingga tidak ada surat yang dicatat 2 kali. Lalu langkah yang kedua yaitu prosedur yang benar dalam catatan, yaitu yang pertama dengan mengecek daftar surat masuk atau keluar sebelum mencatat surat yang baru. Ini sebelum menulis surat baru di buku agenda, hal yang harus dilakukan yaitu mengecek daftar sebelumnya untuk memastikan surat tersebut belum dicatat. Yang selanjutnya yaitu menggunakan sistem kode unik atau nomor urut yang tidak bisa berubah. Dan yang ketiga, membandingkan jumlah surat dalam arsip dengan jumlah dalam buku agenda secara berkala. Secara rutin, jumlah surat di buku agenda harus dicocokkan dengan arsip fisik atau digital untuk mendeteksi kesalahan pencatatan sejak dini. Lalu langkah yang ketiga yaitu menggunakan sistem digital atau seperti spreadsheet sebagai cadangan untuk menghindari kesalahan manual. Penggunaan spreadsheet atau sistem digital sebagai cadangan pencatatan membantu mencegah kesalahan manual dan memudahkan pencarian data di masa depan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pencatatan surat masuk dan keluar akan lebih akurat, efisien, dan meminimalkan potensi kesalahan dalam administrasi. Sekian hasil analisis kami dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kalian kan tadi sudah menganalisis studi kasus ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini dari materi prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar adalah bahwa proses pengelolaan surat dalam suatu organisasi atau instansi sangat penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dan terdokumentasi dengan baik. Prosedur penanganan surat masuk bertujuan untuk memastikan bahwa surat sampai ke penerima yang tepat dan dapat segera ditindaklanjuti. Sementara prosedur penanganan surat keluar bertujuan untuk menjaga kejelasan, keabsahan, serta kelancaran komunikasi tertulis. Dengan menerapkan prosedur yang baik dalam menangani surat masuk maupun surat keluar, organisasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, meminimalkan resiko kehilangan dokumen, serta menjaga profesionalisme dalam melakukan komunikasi tertulis. Nah, kan kalian kan sudah tahu tujuan pembelajarannya, kemudian sudah tahu kesimpulan dari materinya. Berikutnya adalah tugas individu. Jadi kalian akan melakukan prosedur penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem pencatatan di buku agenda sesuai apa
apa yang telah kalian pelajari hari ini. Untuk sistem pencatatan buku agendanya, silahkan melakukan tugasnya melalui sistem buku agenda tunggal atau campuran. Nanti suratnya akan saya kirim ke grup WhatsApp grup kelas. Mungkin untuk tugasnya apa ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Sudah paham ya? Oke, karena sudah paham sama tugasnya, saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih apabila ada